Halo Bedikers, masih ingat Jenderal Surojo Bimantoro, seorang mantan perwira tinggi yang pernah menentang kebijakan Presiden Gus Dur. Kisah dan konflik di antara keduanya sempat menarik perhatian publik kala itu. Lantas seperti apa sosok Surojo Bimantoro saat itu? Dan bagaimana prahara ini terjadi? Mari kita bongkar. Jenderal Polisi Purnawirawan Detrandes Surojo Bimantoro merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-16. Surojo lahir di Kebumen 1 November 1946. Surojo Bimantoro diangkat menjadi Kapolri 23 September 2001, menggantikan Kanjeng Pangeran Haryo Rusdi Harjo. Sebelum menjabat sebagai Kapolri, Surojo Bimantoro telah menduduki banyak posisi dan jabatan. Misalnya pada tahun 1985, ia bertugas sebagai Kapolres Jakarta Utara, lalu berpindah menjadi Kapolres Jakarta Barat di tahun 1986. Setahun kemudian ia bertugas sebagai Pasdev Valjuang Sesbim Polri, lalu menjadi instruktur utama Sesbim Polri di tahun 1990. Pada tahun 1991, Surojo ditugaskan sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri, lalu dipindahkan ke Jawa Timur menjadi Kapolwiltabes Surabaya selama 3 tahun. Pada tahun 1996, dia ditugaskan menjadi Wakil Kapolda Nusra, kemudian pindah tugas menjadi Wakil Kapolda Bali. Di tahun 1997, jabatannya naik menjadi Kapolda Bali. Berlanjut di tahun 1998, Surojo bertugas sebagai Asop Kapolri. Setahun kemudian, dia diangkat menjadi Wakil Kapolri, hingga pada akhirnya menjadi orang nomor 1 di tubuh Polri pada September 2000. Awal mula konflik yang terjadi di antara Presiden Gus Dur dan Surojo Bimantoro adalah ketika Gus Dur mencoba melakukan pendekatan untuk meredam pertikaian bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok organisasi Papua Merdeka di Papua. Salah satu cara yang ditempuh Gus Dur adalah dengan membuat kesepakatan dengan sejumlah tokoh dan membolehkan pengibaran bendera bintang kejora yang menjadi lambang organisasi ini. Bagi Gus Dur, bendera bintang kejora mirip dengan umbul-umbul yang berkibar ketika pertandingan sepak bola. Namun Gus Dur memberikan syarat, yakni pengibaran bendera OPM harus berada di bawah bendera merah putih. Kebijakan ini lantas disambut baik oleh para tokoh masyarakat Papua. Sayangnya kebijakan ini tak disepakati oleh beberapa pihak, termasuk TNI dan Polri. Surojo Bimantoro merupakan salah satu orang yang tak setuju dengan cara Gus Dur dalam menangani Papua, khususnya terkait pengibaran bendera bintang kejora. Hubungan Gus Dur dan Surojo Bimantoro semakin memburuk ketika Polri dianggap mengulur proses penyidikan kasus pembelian saham ganda. Polri juga menahan 2 orang petinggi asuransi berkewarganegaraan Kanada yang diduga terlibat. Persoalan ini lantas mempengaruhi hubungan diplomatik antar Indonesia dan Kanada. Alwi Shihab yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri gagal menyelesaikan persoalan ini. Kasus ini berkarir setelah Jaksa Agung Marzuki Darusman ikut turun tangan. Sikap Surojo Bimantoro dalam menangani kasus yang menjerat 2 warga negara Kanada ini dinilai syarat kepentingan. Konflik antara Gus Dur dan Surojo Bimantoro semakin memanas bersamaan dengan kondisi politik dalam negeri. Gus Dur dituding terlibat dalam skandal korupsi Brunei dan Bulo Gate. Tetapi pihak Kejaksaan Agung tak menemukan bukti apapun yang mendukung isu ini. Sementara di sisi lain, DPR menerbitkan Memorandum 2 untuk mempertanyakan sejumlah kebijakan Gus Dur yang dinilai tidak sesuai aturan. Sikap DPR ini lantas menuai reaksi keras dari kalangan pendukung Gus Dur. Para pendukung yang sebagian besar berada di Jawa Timur ini beberapa kali menggelar unjuk rasa dan terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian. Bahkan seorang pendukung Gus Dur harus tewas tertembak oleh polisi. Atas kejadian ini, sang presiden murka dan mengatakan bahwa Surojo Bimantoro tak mampu mengendalikan anak buahnya. Alhasil Surojo Bimantoro dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolri pada Mei 2001. Lalu Inspektur Jenderal Khairuddin Ismail yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kapolri ditunjuk sebagai Kapolri pada 2 Juni 2001. Padahal sebelumnya Gus Dur telah menghapus jabatan Wakapolri melalui keputusan Presiden nomor 54 tahun 2001, 1 April 2001. Surojo Bimantoro tak menerima proses pencopotannya serta pelantikan Khairuddin. Sebab Gus Dur tak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR ketika hendak melantik Kapolri.
Tetapi 1 Juli 2001, Gus Dur mengumumkan pemberhentian Surojo Bimantoro dari kursi nomor 1 di kepolisian. Mantan Kapolri ini pun ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia di Malaysia. Surojo Bimantoro kembali menolak kebijakan ini. Akibatnya, terjadi dualisme di tubuh Polri. Setidaknya ada 102 orang jenderal yang menyampaikan pernyataan menolak tindakan politisasi di tubuh Polri. Surojo Bimantoro pun mencoba mencari dukungan politik dengan menemui Ketua DPR, Akbar Tanjung, dan Ketua MPR, Amin Rais. Sementara pada 20 Juli 2001, Gus Dur melantik Khairuddin sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri. Lalu sehari setelahnya, Gus Dur menetapkan keputusan Presiden nomor 77 tahun 2001 sebagai dasar hukum pengangkatan Khairuddin. Sikap Gus Dur ini menuai penolakan dari 7 fraksi di DPR, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, P3, Fraksi Reformasi, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Partai Bulan Bintang, dan Fraksi KKI. Ketujuh fraksi ini mendesak Amin Rais sebagai Ketua MPR untuk mempercepat pelaksanaan sidang istimewa. Pada 23 Juli 2002, MPR memutuskan untuk mencopot Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden tanpa melalui mekanisme hukum ataupun proses peradilan. Posisi Gus Dur kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri bersama dengan Hamzahas sebagai wakil presiden. Kemudian Megawati mengangkat dan menetapkan kembali Surojo Bimantoro sebagai Kapolri, sekaligus mencabut pemangku jabatan sementara Kapolri yang diemban Jenderal Khairuddin Ismail. Keputusan ini dikeluarkan Megawati melalui keputusan Presiden nomor 97 tahun 2001 pada 2 Agustus 2001. Surojo Bimantoro termasuk perwira tinggi Polri yang memiliki harta yang melimpah di masanya. Ketika masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surojo tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan, dan harta lainnya. Tanah dan bangunan yang dimiliki Surojo saat itu tersebar di 4 lokasi, yakni di Bogor, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Surabaya. Nilai tanah dan bangunan ini bervariatif, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, dengan total keseluruhan 2,2 miliar rupiah. Saat itu Surojo juga tercatat memiliki sejumlah kendaraan roda 4, yakni mobil Mitsubishi senilai 90 juta rupiah, mobil VW Beetle senilai 200 juta rupiah, dan mobil Toyota Land Cruiser senilai 700 juta rupiah. Surojo juga tercatat memiliki harta lain senilai 152 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 1 miliar rupiah. Alhasil, seluruh nilai harta kekayaan Surojo Bimantoro ketika menjabat sebagai Kapolri sebesar 4,4 miliar rupiah. Selain Surojo Bimantoro, kira-kira apakah ada sosok perwira polisi yang juga pernah menentang perintah presiden? Menurut kamu bagaimana, Medigers?